curiga doang, ya kan? Yang berkata bahwa telah berkata kepada Muhammad, kepada kami, Muhammad lagi, ini kayaknya yang tukang ngibul namanya Muhammad semua deh. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Selamat malam teman-teman yang ada di Indonesia. Ketemu lagi dengan saya di sini bersama WAFM, We Are For Murtadin. Siapa lagi kalau bukan dengan biang keroknya si Dewi Bulan. Ya. Teman-teman, kita lanjutkan materi minggu lalu ya. Kita jalan-jalan ke surga. Ya, kita nih yang Kristen ini kan apa ya? Istilahnya beda banget surga kita dengan surganya yang teman kita yang sebelah, ya. Jadi karena kita ini banyak yang awam dengan surganya teman kita yang sebelah, ternyata banyak yang udah pernah ke sana, teman-teman. Sudah banyak yang pernah ke surganya Islam, ya. Habis ke surganya Islam gitu, mereka nulis buku. Habis nulis buku itu mereka mati lagi kali ya. Jadi udah enak di surga, sudah menikmati gitu kan. Anu mungkin 70 tahun loyo lagi, gue mau balik kan, menulis apa namanya, menulis kisah mengenai surga itu. Kalau di Kristen bilangnya kesaksian ya. Nah, ini kesaksian umat Islam yang masuk surga, yang benar-benar melihat dan menikmati 72 bidadari. Wah, ini video saya kok tiba-tiba nge-lag ya. Bentar, kayaknya saya mesti turunkan kualitas video. Bentar. Mungkin kualitasnya harus saya turunkan menjadi apa namanya? Ya teman-teman. Rese nih kalau begini. Advance saya, batch, new general. Ya, saya mesti turunin ya. Saya mesti turunin. Iya. Ya, kualitas video saya mesti turunin supaya tidak lagging ya. Ya, jadi gitu ya teman-teman. Mungkin karena di Kristen banyak sekali kesaksian-kesaksian. Oh, saya dibawa ke surga, saya dibawa ke neraka gitu. Nah, ini kayaknya teman-teman kita yang sebelah ini podok ngiri, ya pengen juga dibawa ke surganya Islam. Jadi entah ini ngibul atau beneran mereka pernah jalan-jalan ke surga, atau gimana saya nggak tahu juga ya. Tapi kita lihat saja teman-teman, apa sih sebenarnya isi surganya. Ya, minggu lalu kita sudah lihat bocoran-bocoran ya, beberapa ya. Ada surganya Nabi Adam, ya bahkan di sana ada debat di surga. Buset. Nggak beda dengan di TikTok kalau gitu ya, debat-debat. Tapi masalahnya gini teman-teman, kan ada debat di surga nih ya. Nah, kalau ada yang tersinggung gitu, lapor sama Allah nggak, minta ditangkap. Aduh, ampun deh.
Ya, lalu pintu-pintu surga, ya, luas pintu surga. Oh, dia bawa ini, bawa meteran. Jadi dia diukur tuh berapa luas pintu surga yang sebenarnya. Nah, sekarang hari ini kita akan masuk ke ciri-ciri pintu surga ya, teman-teman. Kita fokus di sini. Apa sih ya ciri-ciri pintu surga? Kalau minggu lalu kita sudah jalan-jalan ke surga dan kita sudah membahas ada bantal, ada kasur, kayaknya nggak ada guling ya, ada selimut. Oh, ada handuk juga di surga. Sekarang kita akan masuk ke ciri-ciri pintu surga. Ini sayang banget sih Pak Senopati nggak ada di sini. Kalau ada pasti seru banget nih dia. Oke, halamannya tadi 79 ya. Kunci pintu surga. Ciri-ciri pintu surga. Mana sih? Ciri-ciri pintu surga. Ini kunci surga. Bentar teman-teman. Kok kemana-mana sih? Tadi berapa sih ciri-ciri pintu surga? Halamannya 69. Jadi kalau 69 di sini harus masuk ke 78. 69, 67, 68. Nah, ini dia ya. Jadi teman-teman yang Islam jangan sampai Anda salah kunci ya. Kalau salah kunci Anda nggak bisa masuk-masuk ya. Udah kebelet, anunya udah berdiri. Aduh, ini saya udah pengen ketemu dengan 72 bidadari tapi ini kuncinya salah kayaknya nih. Ini malaikatnya gimana sih nih ngasih kunci saya salah, ini salah nih, pintu nomor berapa ini? Jangan sampai ya salah ya teman-teman. Ciri-ciri pintu surga, jangan sampai Anda nanti masuknya ke pintu neraka. Kalau di pintu neraka Anda ketemunya sama bidadari yang gosong-gosong. Oh iya, Pak LS bilang, bagi yang minat bisnis silakan jualan obat kuat di sana. Habib Risik. Nah, Habib Risik kan dulunya tukang obat. Sebelum dia ngaku-ngaku jadi habaib, dulu dia jualan obat kuat, obat koreng, obat batuk, obat apa lagi itu. Pokoknya obat-obatan, jangan-jangan juga obat terlarang. Lalu karena dia menetap di Arab agak lamaan, dia diusir sebenarnya di Arab itu. Lalu dia ke Indonesia ngaku-ngaku sebagai habaib keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aduh, Islam. Jadi kita lihat teman-teman ya, ciri-ciri pintu surga. Nah, saya katakan lagi, awas jangan salah masuk. Anda harus tahu ciri-ciri pintu surganya itu apa. Ya kali aja pintu surga mirip-mirip dengan pintu neraka. Ya. Walid bin Muslim meriwayatkan dari Khalid dari Hasan tentang firman Allah. Ya. Jadi ini Quran nih, kita ngebaca Quran nih. Tolong ya teman-teman muslim, kalau saya bacain Quran gitu ya, tolong saya jangan dilaporin ya. Jangan seperti Pak KC, nanti saya dimasukin penjara dikasih makan tai lagi. Menyedihkan banget sih. Ya, Kristen-Kristen ini menyedihkan banget deh. Ya. Mereka kalah debat, Islam kalah debat, kalian dilapor, dimasukin penjara, dikasih makan tai. Aduh. Jangan lagi teman-teman terulang ya. Ya. Ini ada di surat Syad. Ya. Suratnya namanya Syad. Surat Syad itu ada di mana sih?
dibilang surat short karena depannya cuma shod. Kayaknya Quran saya ada di dapur deh buat tatakan piring. Ntar ya teman-teman. Aduh, Quran saya buat tatakan piring kemarin karena piring saya panas, saya pengennya agak tinggian dikit gitu loh. Jadi karena Qurannya lumayan tebel, ya lumayan lah. Kita baca ya Arabnya. Jadi supaya saya tidak dikatakan saya ini penista agama. Oh, kamu tidak baca Arabnya, kamu harus baca Arabnya dulu. Oke, kita bacakan ya. Mufattahatallahumul abwabu. Ya, bukan abu-abu ya, abu-abu. Gitu. Jangan salah baca. Ya, artinya gini, terbuka bagi mereka pintu-pintu. Masalahnya ini nggak ada pintu surganya, cuma dibilang terbuka bagi mereka pintu-pintu. Ini siapa yang nambahin kalau ini pintu surga? Ini jangan-jangan pintunya pintu dapur, pintu kamar mandi, pintu WC, pintu restoran. Ya, nggak ada surga di sini, jannah nggak ada di sini. Mufattahatallahumul abwabu. Terbuka bagi mereka pintu-pintu. Nggak ada di sini pintu surga. Siapa yang nambahin pintu surga? Oh, Allah kurang lengkap maka ditambahi oleh manusia. Dasar manusia gila. Sosokan nambah-nambahin firman Allah, nanti kau dikutuk oleh Allah. Sweetie baru tahu rasa kau jadi kodok. Ya, jadi beliau berkata, ini Rasulullah. Ini gue bingung, ini katanya kan tentang firman Allah, berarti kan Allah yang ngomong, ya. Tetapi di sini bilangnya beliau berkata. Gue bingung, ini beliau yang dimaksud ini si Allah, si beliau ini, atau si Muhammad? Nabi goblok. Beliau berkata bahwa pintu-pintu bisa dilihat. Gue mau nanya sama teman-teman di live chat nih. Kalian bisa ngelihat pintu kalian masuk rumah nggak? Bisa lihat pintu masuk pintu rumah? Pintu kamar mandi bisa Anda lihat? Apalagi? Ada nggak pintu yang nggak kelihatan? Tanya, ada enggak pintu yang enggak kelihatan? Ya, kalau di dalam kekristenan ada pintu-pintu yang tidak terlihat. Portal-portal yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan, ya. Ini kalau dalam dunia roh, ya. Nah, ini beliau berkata bahwa pintu-pintu bisa dilihat. Ya. Bisa kecuali pintu hati. Iya benar, pintu hati. Apalagi sih? Apalagi ya istilah-istilah Indonesia itu pintu hati, pintu penglihatan, pintu neraka juga bisa dilihat kali ya. Kalau pintu surga aja bisa dilihat, pintu neraka pasti bisa dilihat. Kalau pintu surga, wah ini kayaknya kebanyakan yang saya buka. Bentar ya teman-teman ya. Saya kasih quit beberapa aplikasi dulu deh. Ya. Ya. Tadi saya ngomong apa sih? Saya lupa deh. Aduh, gara-gara kamera frozen gue jadi lupa ngomong apaan. Ini ketutup lagi gimana sih ah? Nah, ini komputer rada-rada ngehe nih sebenarnya nih ya. Rese juga. Ntar saya kecilin begini. Nah, ini masih ngehe nggak nih? Ini gue ulang dulu deh ya. Sorry teman-teman ya, gangguan. Banyak yang koslet ini. Nah, ini map saya quit dulu deh. Saya kemarin itu buka-buka map. Nyari-nyari apa ya, tempat, nyari-nyari restoran buat bawa anak saya makan malam untuk ulang tahunnya ya.
Udah kelihatan ya, nggak kepotong-potong ya, ya sedikit aja nih kepotong. Rese banget sih nih. Coba saya kurangin lagi. Nah, gitu boleh. Tapi kecil banget, udah nggak boleh. Aduh. Ya, beliau berkata bahwa pintu-pintu bisa dilihat. Udah disebutkan juga dari Khalid, dari Qatadah yang berkata. Nah, ini kayaknya udah pernah ke surga semua nih. Si Khalid udah pernah ke surga, si Qatadah juga pernah ke surga, ya. Pintu-pintu surga, bagian luarnya bisa dilihat dari dalam dan bagian dalamnya bisa dari di luar. Teman-teman, gue bingung ini yang nulis ini goblok apa blow on ya? Yang namanya pintu rumah ya. Kalau gue di dalam rumah, gue bisa ngeliat pintu keluar rumah. Kalau gue di luar rumah, gue bisa lihat pintu rumah gue mau masuk. Ini gue rasa yang nulis blow on ini. Memang dasar si Allah ini blow on. Milih nabi yang TOLOL supaya gampang di blow onin. Murid-muridnya juga ikutan blow on. Heran gua. Gua bacain lagi ya. Pintu-pintu surga bagian luarnya bisa dilihat dari dalam dan bagian dalamnya bisa dilihat dari luar. Nah, ini kelebihannya teman-teman. Si pintu bisa berbicara dan Anda bisa berbicara dengannya. Gue kasih tahu, pintu gue juga bisa ngomong kalau gue bilang open the door atau unlock the door. Nah, pintu gue unlock gitu loh, namanya voice command. Berarti pintu gue tergolong pintu surga ya. Loh iya kan? Kan ia bisa berbicara, ini si pintu bisa berbicara dan Anda bisa berbicara dengannya. Di rumah saya, pintu masuk saya udah nggak pakai kunci lagi. Pertama pintu saya udah nggak pakai kunci lagi. Berarti pintu rumah saya lebih canggih daripada di sorga. Yang kedua, ya selain udah nggak pakai kunci, pakainya sidik jari, saya juga bisa perintahkan si pintu, si kunci nih, unlock the door. Dia buka pintunya. Berarti pintu saya, rumah saya jauh lebih canggih daripada surganya Allah. Ini makanya kurang teknologi ini surga. Ya, harus cari-cari kunci. Nanti kapan-kapan kita bahas kuncinya nih. Ini ciri-ciri pintu surga. Kita akan bahas kuncinya kapan-kapan. Segede apa itu kuncinya? Yang gue denger sih kuncinya masih digotong. Ya. Jadi si pintu ini paham apa saja yang diucapkan kepadanya. Katanya kan paham apa saja yang diucapkan kepadanya. Tapi ternyata cuma paham bukalah dan tutuplah doang. Ini surganya ngibul. Ya. Allah ngibul. Katanya ia paham apa saja yang diucapkan kepada si pintu. Tetapi cuma dua. Bukalah dan tutuplah doang. Sama kayak selangkangan. Bukalah dan tutuplah selangkanganmu. Gue kirain ini pintu bisa ngobrol, ngopi-ngopi gitu loh. Gue pikir begitu. Ternyata cuma bisa ngomong bukalah dan tutuplah doang. Ngibul. Ya, susah kalau sama umat ngibulin. Sama Allah yang doyan yang ngibul. Becek banget sih si Allah nih. Kita lanjut ya teman-teman ya. Ya. Abu Syai berkata bahwa telah berkata kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Al-Qaisi. Ini berarti si Muhammad yang mana nih? Ini si Muhammad Nabi Bego apa yang mana nih? Bentar ya teman-teman. Ini gue curiganya ini Muhammad Nabi Bego nih. Ya, nih. Gue curiganya ini Muhammad Nabi Bego karena ada namanya bin Abdullah bin Muhammad Al-Qaisi. Curiganya gue begitu, curiga doang ya kan.
yang berkata bahwa telah berkata kepada kami, Muhammad lagi, ini kayaknya yang tukang ngibul namanya Muhammad semua deh. Hah? Kayaknya begitu nih, yang tukang ngibul namanya Muhammad semua nih. Ini jangan-jangan si Allah sebenarnya namanya Muhammad juga nih. Ya, Muhammad bin Ishaq yang berkata bahwa telah berkata kepada kami, Ahmad bin Abul Hawari yang berkata bahwa telah berkata kepada kami, Abdullah bin Gayats dari Al-Fazari dan berkata, ini kayaknya gosip berantai nih. Ini agama gosip berantai apa gimana sih? Nih ya, berkata kepada kami, berkata kepada kami bahwa, apalagi nih? Ya, berkata kepada, ada lagi nih, berkata bahwa, berkata lagi. Udah berapa turunan nih? Nah, satu berkata, 1, 2, 3, 4, 5, 6 turunan. Buset. Setiap orang mukmin di surga mempunyai 4 pintu. Gue bingung nih, setiap orang mukmin di surga punya 4 pintu. Kok melihat-lihat begini sih? Gimana sih? Melihat-lihat gini gitu ya. Punya 4 pintu. Kiri, kanan, depan, belakang gitu kali ya. Udah kayak ini aja, gaya anu. Iya. Pintu selangkangan. Pak, kalau pintu selangkangan cuma 1, 2 depan, atas bawah ya kalau perempuan. Nah, ini kiri, kanan, depan, belakang, Pak. Pintu masuk pertama untuk tamu-tamunya, yaitu para malaikat. Nih, berarti pintu nomor 1 buat para malaikat. Nah, gue rasa ini malaikat ikut ngopi-ngopi juga di surga. Kalau malaikat ngopi-ngopi, gue juga ngopi dulu ya. Ngopi dulu, teman-teman. Ayo, jangan minum tuak ya. Nanti di surga aja minum tuaknya. Karena kalau di surga itu tuaknya di sana banyak sungai yang isinya tuak. Kalau lu Islam, ya kalau lu Kristen, kering lu, cuma bisa muji-muji Tuhan doang lu. Haleluya, haleluya, prok prok prok. Haleluya, haleluya, prok prok prok. Ya, surganya Kristen cuma begitu doang. Mendingan surganya Islam bisa enjot-enjotan. Aduh, ya agak ribet gara-gara belum doa. Aduh, Pak LS yang ngingetin aja. Tuhan, maafkan saya lupa berdoa dalam nama Yesus. Berkati acara ini, urapi hamba dan bungkus dengan darah Kristus yang kudus. Amin. Ya, makasih ya Pak LS. Iya nih, udah semangat nih Pak. Semangat pengen buka pintu surga ini. Ya. Tapi suara background ketawanya kedengeran gak sih? Jangan-jangan gue pencet doang, kagak denger, gue doang yang dengeran, gue doang yang ketawa nih. Kacau. Teman-teman, kasih ini dong, kasih bocoran dong. Kira-kira bunyi ketawanya tadi kedengeran apa kagak sih? Ting tong. Jangan-jangan gue doang yang ketawa nih. Soalnya tadi saya tekan-tekan begini nih. Oh, denger ya. Makasih ya Pak LS ya. Memang Pak LS mah ngetop deh. Paling top. Ya. Jadi pintu pertama itu untuk tamu para malaikat, ngopi-ngopi, minum anggur ya. Oh iya Pak Terat, pintu Doraemon yang kagak bisa kelihatan, tahu-tahu nongol aja dari kantong gitu kan. Gitu kan, kantong Doraemon. Iya. Gue lebih percaya sama kantong Doraemon daripada si Allah Sweetie. Paling tidak gue pernah nonton Doraemon. Lanjut ya teman-teman ya. Pintu kedua untuk tempat masuk istri-istrinya yang tiada lain adalah wanita-wanita bermata jeli. Jadi nih ya, di surga itu ada 4 pintu. Kalau kamu masuk ke kamar kamu itu ada 4 pintu. Ya. Yang pertama untuk malaikat masuk bertamu.
Yang kedua itu si bidadari bermata belok itu ya, bermata elok, yang cakep itu ya. Jadi gue rasa ketika kalian enjot-enjotan sama bidadari, si malaikat juga ngikut ngeliatin sambil ngopi-ngopi ya, kali aja kepengen juga sama bidadari ya kan. Ini kenapa ketutup lagi ya? Coba saya share lagi deh. Keluarin lagi. Ini kok hari ini rese banget sih? Tadi itu yang kedua. Yang ketiga, ditutup antara dirinya dengan penghuni neraka. Dan ia bebas membukanya kapan ia mau untuk melihat penghuni neraka. Oh, jadi pintu ketiga itu pintu neraka. Nah tuh. Ya, pintu neraka. Jadi kali-kali aja pengen nengok gitu ya, ngeliat-liat neraka, ada yang diapain gitu ya, terus habis itu enjot-enjotan gitu lah. Emang surga Islam memang aneh bin ajaib deh. Ya, nggak jelas. Dan ia bebas membukanya kapan ia mau untuk melihat penghuni neraka. Ini kali aja ada Muhammad di neraka nih, siapa tahu kan? Ya, agar ia merasakan betapa agungnya nikmat. Nikmat sekali lagi. Gak ada pintu emergensinya nih, kita lagi cari Pak PLS, kita lagi cari ada nggak nih pintu emergensinya nih. Kali aja itu bidadari yang 72 itu ngebet semua ya, kalian nggak sanggup menghadapi gitu kan. Kita cari nih ya, cari ya. Pintu yang keempat nih ya, terletak antara dia dengan Darussalam. Dan ia masuk dari pintu tersebut kalau ia ingin bertemu dengan Tuhannya. Oh, jadi kalau mau ketemu sama Allah, ya, itu masuknya lewat pintu keempat. Itu pintu Darussalam. Yang gue bingung, ini kan cuma ada pintu 4 nih, cuma ada 4 pintu nih ya. Yang pertama buat si malaikat, pintu buat si malaikat. Yang kedua pintu buat bidadari bermata elok, berdada gepeng. Yang ketiga itu pintu neraka. Yang keempat itu pintu untuk mau ketemu sama Allah. Lah dia masuk surganya pakai pintu yang mana? Apa jangan-jangan dia lewatnya masuk pintu neraka? Dia dari neraka digosong dulu ya, dibakar dulu, jadi disate dulu, terus dipanggil sama Allah gitu kali itu, selalu dia masuk ke pintu surga kali ya. Kagak masuk akal loh teman-teman. Kagak ada pintu darurat Pak. Sayang banget nggak ada pintu darurat. Aduh. Ya, pintu pertama untuk malaikat masuk, ngopi-ngopi ya, mau tahu kamu udah ngegenjot bidadari yang nomor berapa, ya rasanya gimana, bisa lihat enggak. Itu pintu buat malaikat. Yang kedua buat si wanita-wanita, si bidadari-bidadari itu masuk. Yang ketiga ngintipin neraka, mungkin dulu dari situ. Yang keempat pintu buat ketemu si Allah Sweetie. Gue rasa dia masuknya lewat atap ini. Islam. Suhail bin Abu Salim meriwayatkan dari Zayat, lagi nih, gosip lagi ya, meriwayatkan dari Zayat An-Namiri, dari lagi Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini cuma 3 orang nih, tiga mulut nih ya. Jadi si Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam almarhum ini sedang ngibulnya begini. Saya bacakan ngibulnya Rasulullah. Ya. Ana awalu man ya'judu bihalaqati babillah. Nah, ada babinya. Babil jannati wala fakhra. Artinya gini. Ini si Muhammad, tukang ngibul ini ngaku-ngaku gini. Saya adalah orang yang pertama kali memegang rantai pintu surga. Dan tidak ada lagi kebanggaan melebihi hal ini. Ngapain teman-teman? Megangin rantai pintu surga.
Ini kenapa lagi sih? Heran gue nih. Kacau ini. Coba kalau saya pindahin ke sini. Nah, berarti ini saya mesti pindahin ke sini. Kacau. Jadi si Rasulullah ini di sana yang pertama kali megangin rantai pintu surga. Dan dia bangga banget yang pertama kali megangin rantai. Aduh, Muhammad, goblok kok dipiara sih Muhammad. Udah temen-temen, gue bener-bener mau ketawa. Gue baca ini semalam ya, gue ngakak nggak keru-keruan. Gini loh, kalau mau ngibul, mbok ya jangan keterlaluan gitu loh. Bukan juru kunci tapi juru rantai. Iya, pintunya nggak pakai kunci tapi di rantai. Gue bingung deh ini surganya si Islam kayak gimana deh. Kita ikutin aja alurnya Pak ya. Silakan direnungi oleh teman-teman yang Islam ya. Nih, saya bacain lagi nih. Saya bacain lagi ngibulnya Muhammad. Saya adalah orang yang pertama kali megangin rantai pintu surga. Dan saya bangga banget bisa megangin rantai pintu surga. Dalam hadis panjang tentang syafaat, hadis riwayat Ibnu Uyainah dari Ali, riwayat Ibnu dari Ali, dari Anas, ya. Anas bin Malik yang berkata bahwa Rasulullah, nih berkata lagi si Rasulullah ngomong begini, bersabda. Kita baca Arabnya dulu biar kita tidak dikategorikan penistaan agama kampret ya. Fahudhu bihalakoti babil jannati faqwa. Maklum ini suaranya lagi nggak enak. Ya, nih si Muhammad ngibul lagi nih, ya. Ini kenapa di sini ada babi ya? Ini babi ya teman-teman, babi. Nah, tapi kalau kita ngomong, kalau gue lagi ngaji ada babinya, babi kecap enak rasanya, pakai Al-Fatihah. Nah, gue dibilang penistaan agama. Nah, ini si Rasulullah lagi ngibul ngomong begini nih. Kemudian aku memegangi rantai pintu surga dan menggerak-gerakannya. Bayang teman-teman, megangin rantai pintu surga gini nih, goyang. Gue gerak-gerakin nih rantai pintu surga nih. Gue yang pertama kali megangin rantai pintu surga. Lihat ini gue nih, goblok nggak ketulungan kan si Rasulullah. Aduh. Ini berarti bahwa rantai pintu surga berupa benda nyata yang bisa digerak-gerakkan. Kayaknya udah ada yang pernah ngeliat nih Rasulullah goyang-goyangin rantai surga gitu ya. Aduh, Islam. Suhail meriwayatkan dari ayahnya, dari Abu Hurairah, lagi meriwayatkan dari lagi ya, dari dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam almarhum ngomong begini, aku memegangi rantai pintu surga dan diberi izin untuknya. Gue udah ketawa gue udah maksimal deh. Ini ngibul apa ngigau apa menghayal gue kagak ngerti deh. Tapi kok umatnya percaya aja ya digoblokin sama si orang goblok ini ya.
disebutkan dari Ali ya yang berkata, barangnya siapa mengucapkan la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Raja yang maha benar dan maha penerang. Sejak kapan Allah jadi raja? Setiap hari sebanyak 100 kali. Jadi ini teman-teman Islam, ini saya kasih contekan nih teman-teman. Ya nih kok miring-miring begini sih ya. Setiap hari sebanyak 100 kali. Nah, teman-teman Islam, kalau Anda mengucapkan mantra 100 kali setiap hari kayak gini nih. La ilaha illallahu malikul haqqul mubin. 100 kali ya teman-teman. Maka ia aman dari kemiskinan. Jadi buat teman-teman muslim yang miskin-miskin, itu yang pengemis-kemis di jalanan tuh ya, dan juga dihindarkan dari kengerian alam kubur, ini baca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Masya Allah, Masya Allah. Dia bisa jadi orang kaya. Alah. Dan bisa ngetok pintu surga. Tok tok tok. Mungkin mau ngikutin Rasulullah ngegoyang-goyangin rantai surga juga kali ya. Aduh. Nah, ada lagi nih teman-teman. Ya ini pengakuan si Ibnu Qayyim ya. Sebagaimana surga itu bertingkat-tingkat. Ini udah kayak hotel bintang 5 ya teman-teman, udah kayak hotel Sahid gitu ya, hotel Sultan ya kalau di Indonesia sekarang, hotel-hotel yang tinggi-tinggi gitu ya, hotel Senayan gitu kan. Itu juga bertingkat-tingkat. Gue mau nanya nih sebenarnya, ada elevatornya atau ada liftnya apa enggak? Jangan-jangan lu mesti manjat pakai rantai tadi tuh. Ya. Maka pintu-pintunya juga bertingkat-tingkat. Ya iya goblok. Kalau surganya bertingkat-tingkat, ya iya pintunya bertingkat-tingkat. Masa iya pintu cuma satu di bawah doang? Hah? Aduh. Pintu surga yang paling tinggi berada di atas pintu surga yang ada di bawahnya. Ya iya. Satu numpuk gitu loh. Ya, mbok-mbok yang jual kue lapis juga tahu. Katanya gini, surga yang paling tinggi pintunya lebih luas daripada surga yang berada di bawah. Kalau surga yang kok begini sih, miring-miring gimana sih gua? Kalau surga yang paling tinggi ya, pintunya lebih luas daripada surga yang berada di bawahnya, gitu kan? Ya kan? Karena kalau surga yang paling bawah itu masuknya lewat gang sempit. Ngerti kamu? Ya. Kenapa surga yang paling bawah itu pintunya sangat sempit? Karena lewat gang gang becek. Luas pintu surga tergantung luasnya surga itu sendiri. Aduh, semakin. Jadi bentuknya kayak begini ya. Begini ya. Ini siapa yang kepikiran ngebangun bangunan kayak begini nih? Ya, yang paling bawah paling kecil, yang paling atas lebar. Ditiup angin juga lewat. Wing. Insinyurnya nih blow on minta ampun ini. Gue rasa insinyurnya nih si Allah yang blow on ini. Lu
Luas pintu surga tergantung luas surga itu sendiri. Mungkin inilah titik sentral perbedaan pendapat tentang jarak dan daun pintu surga. Masih didebatin. Sesungguhnya sebagian pintu-pintu surga lebih tinggi daripada sebagian yang lain. Insinyurnya goblok. Khusus untuk umat Islam, yang lainnya minggir. Disediakan pintu tersendiri dan dari pintu tersebut mereka masuk ke dalam surga tanpa diikuti umat-umat lain. Sebagaimana disebutkan dalam musnad hadis dari Ibnu Umar dari Nabi Muhammad SAW. Nabi goblok bersabda, susah teman-teman kalau punya Nabi goblok. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk Nabi paling goblok sallallahu alaihi wasallam. Pintu umatku, tempat mereka masuk ke dalam surga, lebarnya sepanjang perjalanan pengembara dunia yang ulung hingga 3 kali lipat. Mereka datang memenuhi pintu tersebut hingga pundak mereka. Gue baca lagi ya teman-teman ya. Ini lucu banget. Coba teman-teman bayangkan, gue mau bacain pelan-pelan. Pintu umatku, yaitu umat si Nabi goblok Muhammad SAW, tempat mereka masuk ke dalam surga, pintunya ini lebarnya sepanjang perjalanan pengembara dunia yang ulung hingga 3 kali lipat. Jadi pintunya panjang banget. Mereka datang memenuhi pintu tersebut hingga pundak mereka nyaris retak. Mau masuk ke pintu surga aja pundak nyaris retak. Penyiksaan juga dong. Di bumi aja udah tersiksa kena bom luar. Begitu disuruh masuk surga, surganya jauh banget, pintunya jauh banget, lu jalan sampai pundak mau bongkok. Kesian amat ya ini umat-umat Islam ya, mau masuk surga aja ngesot dulu. Black. Oh, ini soalnya di surga ini waktu itu belum ada mobil ya, makanya nih belum ada forklift. Ya maklum lah, ini surga teknologinya teknologi zaman baheula gitu kan. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Nabi goblok bersabda seperti ini. Nih siap-siap nih teman-teman, nih dia mau ngibul lagi nih ya. Kita dengar kibulannya si Muhammad Nabi goblok ini apa lagi ya? Pada suatu hari, Jibril datang kepadaku. Kemudian, ia memperlihatkan padaku pintu surga tempat masuk umatku ke surga. Jadi, Jibril bawa-bawa pintu surga. Aduh, Muhammad, kibulan-kibulan begini kok dipercaya ya sama umat-umat inosen, umat-umat Konoha Indonesia. Bentar saya mau bersin dulu. Bentar, kok tiba-tiba saya mau bersin. Surga. Enggak jadi. Ini mungkin gara-gara saya nyebut nama Jibril ya, jadi saya pengen bersin. Ya, kayak teman-teman ya. Di sini sudah mulai masuk musim gugur ya. Jadi kalau musim gugur itu ya daun-daun pada berguguran. Bentar. Daun-daun pohon-pohon itu daunnya pada berguguran. Jadi
nanti sekitar bulan-bulan awal-awal Desember itu, kalau Anda yang baru ke sini ya, itu Anda melihat seperti banyak sekali pohon-pohon mati. Ya, padahal itu bukan pohon mati, tapi mereka menggugurkan daunnya, mempersiapkan diri mereka untuk musim dingin. Kalau beruang itu seperti hibernation, ya. Jadi seperti itu, mereka conserve energi, mengurangi daun-daun supaya untuk preserve akar-akar dan batang-batang mereka, ya. Bro LS, bagi yang percaya nggak usah bingung, cuma jangan lupa bawa HP. Aduh, benar-benar, bagi yang nggak percaya nggak usah bingung, cuma bagi yang percaya nggak usah bingung, cuma jangan lupa bawa HP Android lengkap dengan data sinyal juga Pak, tinggal cari pakai Google Maps aja. Aduh, oh iya, ini hati-hati nih, saya keluar kucing kalau bersin. Lu pikir bersinnya? Aduh, Pak Emora ada-ada aja sih. Kita lanjut teman-teman ya, kita lanjut materi ini nih. Udah enak ya, kita hari ini biarpun gak ada Pak Senopati, kita bisa ketawa-ketawa lumayan ya. Meskipun saya sempat bersin-bersin juga. Tunggu, ini apa sih? Ini baru tahu nih. Aha, ternyata ya. Iya, koplak, ajaran si Mamat memang koplak ya, cuma orang dulu yang percaya, Pak. Maklum, ini agama diciptakan oleh manusia paling dulu sejagat raya. Oke. Nah, ini nih. Pada suatu hari Jibril datang padaku, tadi udah lihat ya. Al-Hadis dan secara lengkap akan saya, ini pengakuan si Ibnu nih ya, Ibnu Qayyim, sebutkan di halaman nanti. Kapan-kapan kita akan bahas ya. Koplak akut, bener. Agama koplak akut. Khalaf bin Hisham Al-Bazar berkata, bahwa telah berkata kepada kami Abu Syihab dari Amir bin Qais Al-Mala'i, dari Abu Ishaq, dari Asim bin Hamzah, dari Ali bin Abu Thalib berkata, gosip. Ini kayaknya orang-orang yang pada menghayal nih ya. Ini sekumpulan orang-orang yang doyan menghayal. Sesungguhnya pintu surga begini dan begini. Tuh kan gue bilang juga apa, ini memang sekumpulan orang-orang yang doyan menghayal. Umat menghayal. Gosip bersambung bener Pak Emora. Sebagiannya di atas, sebagian yang lain. Kemudian Ali membaca ayat, hingga kemudian ketika mereka tiba di surga, maka pintu-pintu surga dibuka. Siapa yang pernah lihat si Ali ada di surga? Cuma orang yang doyan ngibul akut. Ampun deh. Nah, ini ada Al-Zumar ya. Di Al-Zumar, ini Allah yang ngomong nih ternyata nih. Nah, ternyata ucapan Ali bin Abu Thalib juga masuk ke dalam ucapan Allah. Jadi Rasulullah sebenarnya bukan hanya Muhammad, tapi Ali bin Abu Thalib pun menjadi Rasulullah. Ya, karena ini ucapan Ali, ucapan Allah langsung ke Ali. Masalahnya kalau ke Muhammad harus lewat Jibril dulu. Aneh ya. Rasulullah SAW kalau nerima wahyu dari Allah harus lewat Jibril. Tapi kenapa Ali bin Abu Thalib bisa langsung lewat dari Allah? Berarti sebenarnya lebih jago, lebih hebat si Ali bin Abu Thalib daripada si Nabi goblok. Ya, di situ mereka melihat pohon di mana di akarnya terdapat 2 mata air yang mengalir, lalu mereka minum dari salah satu mata air tersebut. Mata air tersebut mengeluarkan seluruh kotoran dan penyakit dari dalam perut. Gue bingung,
Ini mata air pohon apa mata air apa sih? Ini dari perut mana? Ini dari perut elu. Kagak nyambung ini agama yang satu nih. Mereka mandi di mata air satunya lalu memancarlah pada mereka pandangan yang menyenangkan. Banyak bidadari lagi pada mandi, ya telanjang semua ya. Makanya pemandangannya menyenangkan. Coli-coli Muhammad, coli-coli Muhammad. Rambut mereka tidak acak-acakan dan kulit mereka tidak berubah setelah itu untuk selama-lamanya. Yang hitam tetap hitam, yang kinclong tetap kinclong ya, nggak ada bahan pemutih ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib membaca ayat ini dari Az-Zumar 73. Maka masuklah kalian ke dalamnya dengan kekal abadi. Ini berarti Ali juga tukang ngibul, dikibulin sama Allah. Lalu masuklah seorang laki-laki dan ia sudah mengetahui tempat tinggalnya. Ia disambut oleh pemuda-pemuda. Disambut oleh pemuda-pemuda tampan. Gue pikir disambut sama bidadari berbadada gepeng kok. Pemuda-pemuda. Ini gue rasa ini agak-agak gimana gitu ya. Agak-agak koslet kali anunya gitu ya. Makanya ada seorang laki-laki yang disambut oleh pemuda-pemuda. Koslet, anunya koslet. Ya, demennya sama yang dubur-dubur. Ia gembira melihatnya sebagaimana seseorang senang dengan kedatangan temannya dari tempat jauh. Pemuda-pemuda tampan tersebut berjalan ke arah istri-istri mereka dan mengabarkan kelelahannya kepada mereka. Mengabarkan kelelahan habis ngapain? Aduh, saya tanya lagi teman-teman. Pemuda-pemuda tampan tersebut berjalan ke arah istri-istri mereka dan mengabarkan kelelahannya kepada mereka. Kelelahan ngapain? Kelelahan ngencrot 72 bidadari. Dan istrinya berkata begini, apakah engkau telah melihat, udah nonton saya belum? Njot-njotan sama suami. Lama kemudian seorang orang tersebut masuk ke rumahnya dan duduk di atas sofanya. Ia perhatikan perabotan rumahnya. Wah, ternyata di surga ada perabotan, woi. Di surga ada perabotan. Ternyata ia dibuat dari mutiara. Ngibol lagi. Ia melihat ada warna hijau, merah, dan kuning. Ini udah pelangi beneran ini. Ini rumah warnanya norak begini ya. Dan setelah itu ia melihat langit-langit rumahnya. Kalaulah sekiranya itu semua tidak diciptakan khusus untuk dirinya, maka ia melihatnya dengan sembunyi-sembunyi dan berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberi kami petunjuk terhadap hal ini. Kami tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberikan petunjuk kepada kami. Goblok. Agama goblok luar biasa. Udah teman-teman. Kelar. Ya, tuh kelar kan? Tapi nggak tahu nih kita besok minggu depan mau bahas ini kan nih jarak antara pintu surga dengan pintu neraka. Lewat jalan tol. Iya nih, ada perabotan. Ya teman-teman, terima kasih ya yang sudah simak bersama saya. Kita ngetawain surganya Islam. Ya lumayan ya. Kalau kita sering ketawa kan jadi awet muda ya. Hari Kamis kita akan masuk ke dalam materi kekejaman Islam. Nah, kalau materi yang hari Kamis kita nggak bisa ketawa karena ini sangat banyak hal yang menyedihkan ya teman-teman. Tapi kalau ini jalan-jalan ke surga, kita banyak ketawa. Ya.
Ya, terima kasih teman-teman. Tolong bantu saya ya, share, bentar ya, share channel link, salah, nggak, saya salah buka ruangan tadi. Bentar ya teman-teman ya. Salah buka lagi. Tadi saya salah buka lagi nih. Gimana sih caranya? Bentar ya. Mana sih? Ini deh. Rese nih. Bentar teman-teman, saya salah. Tolong di-share. Nah, ini kali bisa lihat, coba ya. Iya. Tolong teman-teman bantu saya untuk share channel Dewi Bulan USA ya, tolong dibantu karena di channel inilah kebebasan kita menyerang ketololan Islam ya. Ya teman-teman ya. Nah, ini banyak video-video lama yang saya hapus-hapusin atau saya bikin private. Jadi kita memulai hidup baru dengan video-video yang baru ya. Jangan lupa channel, ketik aja di searching YouTube channel Dewi Bulan USA atau @dewibulan_USA, pasti nemu ya, pasti Anda nemu ya. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu support acara ini. Jangan lupa hari Kamis kita menyaksikan, kita akan membawakan materi kebiadaban Islam ya. Nah, kita akan masuk ke dalam kenapa wanita digebukin di Islam ya. Lalu Sabtu kita masuk ke dalam sejarah ya teman-teman. Stay tune di sini. Seperti biasa jam 21, kita acaranya jam 21. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nyanyi dulu ya. Kita goyang dulu ya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.